Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'alal huda wat tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita di atas petunjuk dan ketakwaan kepadanya. Semua perkumpulan, semua pertemanan, semua persahabatan yang tidak dilandaskan karena ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal kelak akan berubah menjadi permusuhan. Maka hendaklah setiap muslim yang hadir di tempat ini duduk bersama saudaranya yang mungkin dia nggak kenal sama yang di sebelahnya. Hendaklah dia berkenalan dan mengucapkan salam kepadanya. Semoga kelak antum udah kenal semua sama yang di sebelahnya. Coba sama yang di sebelahnya kenal apa enggak? Yang belum kenal kenalan, assalamualaikum, dari mana? Antum dari tadi ngapain duduk bersama aja? Ustadznya nggak datang, MC ngobrol ke sana ke sini, antum diam dong. Assalamualaikum jamaah, menggugurkan dosa bersalaman sama saudara kita. Masya Allah. Kenapa antum pakai seragam? Ini bikin kelompok sendiri, seragam-seragam. Baik, nggak apa-apa pakai seragam asalkan tidak ada unsur merendahkan orang lain. Seakan-akan yang seragamnya berbeda bukan keluarga dia, bukan saudara dia. Biasanya kau ngelihat dari jauh seragamnya sama, bro, assalamualaikum, insyaallah. Kalau seragamnya beda, afwan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Siapa yang sudah Islam 60 tahun? Masya Allah. Berdiri nanti. Umur berapa sekarang? 61. Kok kayak 18 gitu? Kasih hadiahnya, Masya Allah. Baik, tunggu dulu, jangan duduk. Ada mic? Kasih mic. Oh, di situ ada lagi. Sesepuh, kirim hadiahnya buat yang sepuh-sepuh ya. Nah, kasih mic. Ah, Masya Allah. Tadi nggak berdiri, kasih hadiah berdiri semua jamaah. Habis hadiahnya nanti, nggak apa-apa, kita kasih. Udah cukup. Baik, mic berikan kepada yang pertama kali berdiri. Kita punya mic berapa? Cuma 2. Masya Allah. Baik, kasih mic. Bukunya udah nyampe? Oh, tinggal mic-nya belum nyampe. Barakallahu fikum. Ana mau tanya, sejak kapan antum jadi orang baik? Antum 60 tahun, 61 tahun muslim. Masya Allah, berarti 53 tahun ngapain itu? Masya Allah, Islam beneran? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Sekarang perubahan antum setelah mengenal sunnah apa? Masya Allah. Terus kenapa pertama kok masih soft terakhir?
Oh, Masya Allah, betul jemaah. Ini yang sholat soft pertama duduknya di belakang sana. Ini yang depan ini soft terakhir semua. Taib, jazakallah khair. Syukran. Jemaah rahimakumullah. Di surah Al-Hadid ayat 16. Allah Azza wa Jal pernah menegur para sahabat Nabi, generasi terbaik umat ini, idola-idola kita, ditegur sama Allah Azza wa Jalla. Ibnu Mas'ud mengatakan kejadian itu setelah 4 tahun mereka masuk Islam. Ibnu Abbas mengatakan setelah 13 tahun mereka masuk Islam. Allah mengatakan, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Allah menegur para sahabat Nabi yang mereka sudah Islam, yang mereka melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mereka berjuang menegakkan agama Allah ini. Ketika mereka mulai banyak tertawa, ketika mereka mulai santai dalam kehidupan ini, padahal kehidupan ini sejak mata kita terbuka sampai tertutup, isinya adalah perjuangan untuk Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, apa belum tiba saatnya buat orang-orang yang beriman, sudah Islam, tapi engkau gak pernah berpikir gimana supaya aku jadi lebih baik Islamku ini. Ada yang sampai mati Islamnya gak berubah. Nggak berubah tambah baik, tetap. Kalau bicara sholatnya, ya belum di rumah Allah Azza wa Jalla. Dia tidak memakmurkan rumah Allah, tapi memakmurkan rumah dia sendiri. Belum ditambahin sholat sunnah qabliyah ba'diyah, belum sampai mati. Allah Azza wa Jalla menegur, kapan terus? Kamu akan berubah kapan? Nunggu umurnya kapan? Allah turunkan Al-Quranul Karim. Peringatan-peringatan itu turun kepada kita. Dan kita sering mendengarnya. Anak kadangkala heran. Di banyak masjid tempat anak khutbah Jumat, selalu masjid itu penuh setelah khutbah kedua. Sampai kapan mau kayak gini? Nanti kapan? Allah mengingatkan, jangan sampai seperti ahlul kitab, seperti orang-orang sebelum kita dari kaum Yahudi dan Nasrani. Fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Terlalu panjang mereka menanti untuk bertobat, untuk Islamnya lebih baik. Karena sekarang kita lihat arus yang mengajak kepada Islam yang benar itu menghadapi arus yang mengajak Islam yang tidak benar. Mereka saling menarik. Jangan sampai seperti ahlul kitab, terlalu lama menunggu sampai hatinya keras. Pernah ada sahabat yang mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, celaka orang yang tidak beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Nah, lebih celaka lagi orang yang hatinya nggak tahu sama yang ma'ruf sama yang mungkar, nggak tahu. Jangan beramar ma'ruf nahi mungkar. Bisa jadi yang ma'ruf buat dia mungkar, yang mungkar buat dia ma'ruf. Berapa banyak kita melihat hal-hal yang disebut kearifan lokal, padahal sejatinya kemungkaran di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi hati kita nggak tahu, keras hatinya. Dan kebanyakan mereka orang-orang fasik. Itu bukan kata Anda, itu Allah Azza wa Jalla yang menegur. Ada wasiat dari Hasan al-Basri.
rahimahullahu taala, dia mengatakan, wala tanduru fi dzunubin nas ka'annakum arbab. Yang udah ngaji, yang udah belajar sunnah, yang udah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, coba koreksi dirinya. Kamu jangan seperti Tuhan yang mengawasi dosanya manusia. Yang dia cari adalah kesalahan orang. Dia awasin manusia ini melakukan dosa apa, dosa apa. Tapi yang harus kalian lakukan, gimana kalian melihat kepada dosa kalian. Kalian hamba yang banyak berbuat dosa. Fa innaman nas rajulan. Manusia itu 2 macam. Yang satu mu'afan, yang kedua mubtala. Yang satu mu'afal, alhamdulillah, diselamatkan dari dosa. Yang kedua, kalau kita melihat saudara kita berbuat dosa, seharusnya kita kasihan. Kesian kita sama dia. Bukan malah meledek dia, memaki dia, memperolok-olok dia. Lah. Tapi antum kasihan sama dia. Farhamu ahlal bala. Kasihanilah orang-orang yang kena bala. Bukan rumahnya yang hancur, bukan usahanya yang terbakar, tapi imannya yang hangus. Kita perlu kasihan sama orang-orang itu. Ini modal untuk menjadi orang yang terbaik. Kemudian wahmadullah alal afiyah, dan bersyukurlah kepada Allah kalau Allah menyelamatkan engkau. Engkau jadi kenal sunnah, alhamdulillah Ustaz. Ana jadi lebih dekat sama Allah. Ana jadi lebih suka beribadah, alhamdulillah. Siapa yang seharusnya kamu syukurin? Allah Azza wa Jal. Jangan ujub, jangan bangga dengan diri. Jamaah rahimakumullah, kalau bicara menjadi yang terbaik, menjadi yang terbaik ini ada 2. Yang pertama, menjadi yang terbaik di luar rumah. Yang kedua, menjadi yang terbaik di dalam rumah kita. Untuk menjadi yang terbaik di luar rumah, di surat Fussilat ayat 33, Allah berbincang tentang manusia yang terbaik, profesi yang paling mulia di antara semua profesi yang ada. Tapi subhanallah, profesi ini semuanya bisa daftar. Yang jadi polisi bisa daftar untuk profesi ini. Yang jadi koki bisa daftar ke profesi ini. Profesi itu adalah profesi para nabi, mengajak orang ke jalan Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Kata Allah, siapakah yang ucapannya lebih baik dari seorang manusia yang mengajak kepada Allah, dia mengajak orang lain kepada Allah, wa amila sholihan, tapi dia bukan pendusta yang hanya pandai berceramah tapi tidak pandai mengamalkan. Dia bukan manusia yang hanya pandai merangkai kata-kata untuk orang lain tapi untuk dirinya sendiri tidak. Allah katakan wa amila sholihan, dia mengajak orang kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat temannya di kantor nggak sholat, dia katakan, Mas, Bang, udah adzan. Masya Allah, diajak. Ngelihat temannya naudzubillah mungkin menonton sesuatu yang kurang bermanfaat, antum datang sama dia, Bang, nih flash disk, bagus isinya. Film-film mulai zaman sebelum Nabi Adam alaihissalam. Istrinya ceramah-ceramah tentang umat-umat sebelumnya. Kasih sama teman kita. Dan dia beramal soleh. Wa qala innani minal muslimin. Dan dia berkata, aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla.
Antum faham maksudnya orang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla, yang dia menjadikan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umir. Tuh, kalau mau bicara Islam adalah orang yang menyerahkan dirinya, salatnya, ibadahnya, hidup dan mati lillahi rabbil alamin. Dan itu butuh perjuangan. Hasan Al-Basri ketika dia membaca ayat ini, apa kata dia? Qala hadza habibullah. Ini Habib, kekasih Allah Azza wa Jalla. Ini Habibullah. Semua orang bisa jadi Habibullah dengan cara mengajak orang lain kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza waliyullah. Kita sering berbicara waliullah, ini waliullah, waliullah. Ini waliullah yang sebenarnya, yang mengajak orang lain kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza safwatullah. Ini manusia pilihan, manusia spesial. Hadza khiratullah. Ini manusia terbalik pilihan Allah Jalla Jalaluh. Lalu apa kata Hasan Basri? Hadza ahabbul khalq ilallah. Engkau mau tahu siapa manusia yang paling dicintai Allah? Hadza. Oh, kalau gitu semuanya harus jadi ustaz. Enggak. Tapi semuanya harus mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza ahabbu khalqillah ilallah. Kok bisa? Ajab Allah fi da'wati. Ini orang diajak, pertama diajak untuk kenal sunnah, diajak untuk menuju Allah, alhamdulillah dia dapat hidayah. Dia ikutin jalan yang menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Wada'an nas ila ma ajab Allah fihi min da'wati. Lalu dia tidak mau kebaikan itu hanya terkungkung di dalam dirinya. Dia ingin air di gelas itu meluap dan memasahi yang ada di sebelahnya. Dia ajak orang lain. Dia ajak orang tuanya. Dia ajak ibunya. Dia ajak kakaknya. Dia ajak adiknya. Dia ajak pembantunya. Pembantunya dia ajak kepada Allah Azza wa Jalla. Supirnya diajak kepada Allah Azza wa Jalla. Tetangganya diajak kepada Allah Azza wa Jalla. Ini manusia yang terbaik kata Allah Azza wa Jalla. Wa qala innani minal muslimin. Dan dia mengatakan, aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah. Lalu Hasan Al-Basri mengingatkan kita kepada penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan khalifah di muka bumi. Di sini Hasan Al-Basri mengatakan, fahadha khalifatullah. Seperti ini nih khalifatullah. Orang yang pergi menuju Allah dan mengajak orang lain untuk menuju Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa renungan kita dengan ayat ini. Ana ingin mengajak antum semua untuk merenungkan ayat ini agar kita bisa menjadi orang yang terbaik di luar rumah dan di dalam rumah. Yang pertama, profesi paling mulia, profesi yang paling utama, misi yang paling agung di antara semua misi yang ada adalah misi dan profesi para nabi. Apa sih kerjanya Nabi Nuh alaihissalam selama 950 tahun? Najjar. Beliau tukang kayu. Apa sih kerjanya Nabi Daud alaihissalam? Apa jemaah? Tukang besi. Bikin baju besi. Masya Allah. Ada apa ini hijau biru-biru datang? Masya Allah.
Baik, 950 tahun apa kerja Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku mengajak kaumku siang malam ya Allah. Siang malam ngajak kaumnya menuju Allah Azza wa Jal. Berapa tahun? 2 tahun, 10 tahun, 950 tahun. Kerja cari dunia, silahkan. Antum silahkan kerja. Tapi profesi ini jangan ditinggalkan. Untuk mengajak orang kepada Allah Azza wa Jalla. Sangat merugi ketika antum sebagai bos di perusahaan. Antum punya toko. Antum punya usaha. Tapi antum tidak mau mendakwain orang-orang yang di bawah antum. Ahibati fillah, man da'a ila huda. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, dia ajak orang lain menuju Allah Azza wa Jalla. Lalu orang itu jadi taat sama Allah, jadi meninggalkan riba, jadi sholat, masya Allah, sholatnya ke masjid, antum dapat pahala dia. Renungan yang kedua, ilmu. Mau ngajak kepada Allah harus berilmu. Kalau nggak punya ilmu mau ngajak kemana kita? Maka yang sudah belajar, hatinya sudah mulai tunduk, tolong perdalam ilmunya. Nggak punya waktu, Ustaz. Kenapa engkau nggak punya waktu? Apakah 24 jam engkau bekerja? Enggak. Kita punya waktu ngobrol. Kita punya waktu buat keluarga, kita punya waktu buat istirahat. Sisihkan waktu. Tiap hari 1 jam belajar. Belajar apa? Nggak usah repot-repot. Belajar tafsir juz amma. Tiap hari. Ana tiap hari mau belajar. Kenapa? Ana mau mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Gimana mau ngajak kepada Allah nggak punya ilmu? Perlu belajar. Cari guru, cari ustadz, datang kajian. Yang bisa datang kajian. Ana hanya sepekan sekali datang kajian. Alhamdulillah. Tapi tiap hari engkau bisa baca Quran dengan tafsirnya. Kita kadangkala lebih banyak baca WhatsApp, grup. Kadangkala kita lihat grup isinya 200 orang. Apa yang dibicarakan di sana? Ada ilmu alhamdulillah. Tapi kalau omong kosong tinggalkan. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla mengatakan qul hadhihi sabil. Nabi Muhammad katakan, ini jalanku. Ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani. Aku mengajak kepada Allah di atas basirah, bukan di atas hawa nafsu. Dakwah itu tidak kepada kelompok, tidak kepada lembaga, tidak kepada ormas, tidak kepada partai, tapi kepada Allah Azza wa Jal di atas basirah. Apa basirah? Al-ilmu nafi' wal amalu salih. Ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Ada ilmu. Ustaz, berarti anak nggak bisa dakwah, anak bukan lulusan pesantren. Antum ajak orang, ajak manusia kepada perkara-perkara yang tidak boleh muslim nggak tahu urusan itu. Banyak masalah sholat. Kita masih banyak melihat saudara-saudara kita tidak sholat. Waktunya puasa nggak puasa. Antum alhamdulillah sudah sholat. Bisa ngajak orang kepada sholat. Antum alhamdulillah sudah membaca zikir pagi dan petang. Antum punya teman masya Allah selalu bingung dengan masa depannya. Antum duduk sama dia, mas mau saya kasih amalan.
Insya Allah masa depan antum dijamin sama Allah Azza wa Jalla. Tiap pagi mas baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Anak nggak hafal Ustaz, ya hafalin. Nggak hafal ya hafalin. Bukan sok kita mau jadi ustadz. Biasanya orang kalau sudah mengajak orang lain menuju Allah Azza wa Jalla butuh sabar. Antum akan diledekin sama orang. Aduh, sok ustadz kemarin masih minum, sekarang mau dakwah. Katakan iya, ana kemarin minum. Ana nggak punya ilmu, tapi ana tahu satu ilmu yang sekarang ana sedang pelajarin. Kita harus mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kita harus banyak-banyak membaca La ilaha illallah. Antum punya ilmu itu ajarkan kepada orang. Wallahi jamaah, ada banyak masyarakat yang mungkin sepanjang hari nggak pernah mengatakan La ilaha illallah. Antum sohibnya, dia hidup bersama antum, lalu antum mendiamkan dia. Antum akan jadi manusia terbaik. Dan antum akan ditanya. Jamaah rahimakumullah, selain ilmu tentang materi yang akan kita sampaikan, kita ajak manusia kepadanya, kita juga harus tahu dengan kondisi orang yang akan kita ajak. Kalau orang ini sedang marah, antum jangan ngomong sama dia. Kalau orang ini sedang mikirin utangnya, sedang lapar, antum ajak makan dia. Antum duduk. Yuk, anak traktir makan. Setelah makan minum sudah mulai wajahnya agak ceria, baru antum sampaikan. Antum tahu yang bisa menyelesaikan masalah antum itu cuma Allah Azza wa Jalla. Ana lihat antum jarang ke masjid. Cobalah datang ke rumah Allah. Ajak orang kepada Allah Azza wa Jalla. Kita harus paham dengan kondisi dia. Dan memilih kata-kata yang paling indah. Ada temannya nggak sholat. Di depan orang banyak. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Bertakwalah kepada Allah. Engkau laki apa perempuan? Laki, sholatnya di masjid. Jangan jadi laki-laki yang soleha. Laki-laki soleha. Ahibati fillah. Renungan yang ketiga. Hikmah dalam berdakwah. Allah menyuruh kita untuk mengajak orang lain dengan hikmah. Letakkan manusia sesuai dengan kedudukan dia. Atasan kita beda sama teman sejawat kita. Kita punya anak buah beda sama kerabat kita. Kita punya orang tua, cara nasihatin berbeda dengan nasihatin anak kita. Dan itu pun kita harus belajar. Antum tanya sama Ustaz. Gimana Ustaz? Ana punya ibu seperti ini. Kira-kira gimana cara mendakwainnya? Kadangkala kita lelah mendakwain kerabat kita, mendakwain orang tua kita. Mungkin kita lupa berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Minta sama Allah. Jadikan tujuan kita itu mengajak kepada Allah Azza wa Jal untuk Allah juga. Bukan bicara kesuksesan kita, enggak. Ketika enggak mampu, antum sharing sama teman antum. Antum lihat orang soleh, minta doanya. Ustadz, atau lihat sahibnya biasa sholat malam. Bang, tolong kalau antum sholat malam bang, doakan ibu ana bang. Doakan abah ana bang. Wallahi kita nggak tahu dari mulut yang mana doa itu dikabulkan. Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ketika capek lelah menasehatin ibunya yang kafir pada waktu itu, dia ajak ibunya. Bahkan ibunya suka mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari dia nggak tahan, lalu dia pergi menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam.
Dia curhat sama Nabi, ya Rasulullah, aku ini selalu mengajak ibuku kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi dia seringkali mengucapkan kata-kata yang buruk tentang engkau. Akhirnya aku meninggalkan dia. Ud'ullaha li ummi Abi Hurairah. Tolong doakan ibunya Abu Hurairah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Abu Hurairah pulang. Doa Nabi alaihi salatu wasallam diangkat. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Diangkat menuju Allah di atas arsy-Nya. Abu Hurairah pulang ke rumahnya, ibunya sudah masuk Islam, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, renungan yang keempat. Gunakan semua sarana yang boleh untuk berdakwah. Ana lihat Masya Allah, teman-teman nih yang punya usaha macam-macam, Masya Allah. Terkadang ambisinya duniawi. Yang punya travel tujuannya hanya dunia. Yang buka restoran tujuannya hanya dunia. Yang jual pakaian tujuannya mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Cari fulus. Jamaah, nah kita hidup di dunia, kita butuh ongkos. Tapi jangan pernah menjadikan ambisi terbesarmu itu dunia. Kebanyakan manusia, kata Allah, fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya dzalika mablaghuhum minal ilm. Sudah kau tinggalkan tuh orang-orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak berambisi kecuali kehidupan dunia. Bekerja untuk dunia. Bangun malam hari untuk dunia. Jalan untuk dunia. Kapan untuk akhirat? Walam yurid illal hayatad dunya. Ambisinya dunia. Yang jadi pejabat cari dunia. Yang jadi polisi cari dunia. Yang jadi tentara cari dunia. Yang jadi pegawai negeri cari dunia. Semuanya dunia. Dunia ini akan kamu tinggalkan cepat atau lambat. Kakekmu sudah mati. Orang-orang besar sudah mati. Engkau mau cari itu juga. Cobalah logikanya dipakai. Kita cari yang lebih besar dari itu. Silahkan kau bekerja, cari dunia. Tapi ambisinya buat akhirat. Maka yang punya restoran. Dulu anak pernah sampaikan, antum yang punya restoran, kita lihat orang-orang buka restoran itu, dia menawarkan sesuatu yang menarik orang untuk datang. Ada yang restoran dibarengi nobar. Nonton bareng, nonton apa? Nonton bola. Kita punya restoran nobar, nonton kajian. Kira-kira ada yang hadir enggak Ustaz ya? Takut malah sepi restoran anak Ustaz. Coba. Biasanya ada televisi. Di warung-warung ada televisi, ada layar yang disetel dangdutan supaya orang makan di sana. Mengajak kepada kemaksiatan, antum ganti. Restoran antum penuh layar, isinya nasihat. Ada kajian pendek. Kalau dia nggak suka, matikan. Nggak apa-apa. Sudah dia nggak suka, selesai. Anak matikan. Ustaz nggak enak sama orang. Subhanallah. Mereka menyetel atau menontonkan perkara-perkara yang haram. Mereka enak. Kita mengajak mereka kepada Allah nggak enak. Kita terlalu banyak. Subhanallah. Kadang-kala banyak apa ya? Banyak nggak enakan. Nggak enak Ustaz. Perasaan Ustaz. Sampai ada orang mengatakan, Ustaz yang kalau lagi puasa, lalu temannya nggak puasa. Yang nggak puasa harus menghormati yang puasa. Apa yang puasa menghormati yang nggak puasa. Ya, dia kan nggak puasa Ustaz, ya kita harus menghargai lah. Dia nggak menghormatin kita. Jamaah, kita menghargai orang lain. Kita setel kajian. Dia mengatakan, maaf kita mau ngobrol. Sudah, matikan. Yang mungkin naksi online, Masya Allah.
Dia bisa pasang layar di belakang sana. Kalau mungkin pakai suara kurang greget sama dia pasang kajian Ustaz. Ana sering naik mobil jamaah, naik taksi, yang disetel musik. Dia nggak ngelihat mungkin penampilan anak, ya sudah, dia enak aja. Ana sampaikan, bang, bisa dimatikan. Dia matikan. Terus kenapa kita nggak berani setel kajian? Ana pernah sampaikan, entah di Jakarta atau di mana, seorang supir taksi di Eropa sana, yang dia setel surat Maryam pada waktu itu. Subhanallah. Yang naik perempuan, dia setel surat Maryam. Ternyata yang naik ini perempuan Arab Nasrani dari Libanon. Ketika dia sampai kepada firman Allah yang mengatakan, takadus samawati wal ardu yatafattarna minhu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Ketika perempuan ini mendengarkan itu, hampir saja langit itu terpecah, bumi ini pecah jamaah, gunung-gunung meletus ketika ada yang mengatakan Allah Ar-Rahman punya anak. Itu perempuan dengar ini, dia minta, boleh anak minta kasetnya. Anak ini termasuk yang mengatakan Allah itu punya anak. Subhanallah, masuk Islam dia jamaah. Antum cuma setel itu di mobil antum. Ada orang yang dapat hidayah lewat sana. Mungkin antum tidak bisa berbicara. Ada yang hanya bisa bikin stiker. Bikin stiker doa setelah wudhu. Bikin stiker doa masuk rumah. Dia bagikan ke teman-temannya di kantor. Fadl, fadl, fadl. Dipasang di rumah temannya. Setiap masuk rumah dia baca tuh doa. Antum dapat pahala. Doa naik kendaraan. Allahu Akbar. Istighfar. Apa aja. Ajak orang. Dengan segala sarana yang engkau miliki. Yang buka warung di jalan, mungkin kaki lima, beli layar, yang jual kebab atau apa sambil goreng-goreng. Tuh orang sambil mencium aroma makanan yang enak, dia mencium aroma surga dari kajian yang disampaikan di sana. Kesian jamaah, banyak manusia yang sudah lupa. Tugas kita mengingatkan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian jamaah rahimakumullah, tadi ana sampaikan kita harus sabar dan ikhlas lillahi ta'ala. Dengan keikhlasan semuanya jadi mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilemparin batu sampai berdarah-darah sallallahu alaihi wasallam demi menyampaikan agama Allah ini. Abdullah bin Mas'ud dipukulin sama orang-orang musyrikin demi menyampaikan agama Allah ini untuk mengajak umat menuju Allah Azza wa Jal. Apa yang antum lakukan untuk agama ini? Sudah berapa orang yang antum ajak kepada Allah Azza wa Jal? Sejak antum ngaji, sejak antum faham tentang kebenaran ini, atau belum ada? Maka berusahalah untuk menjadi manusia terbaik dengan mengajak manusia menuju Allah Azza wa Jalla. Dan ketika manusia-manusia di Indonesia ini mengenal Allah Azza wa Jalla, apa yang akan terjadi dengan negeri kita? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ardh. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, bukan bicara dia giat bekerja saja, dia berusaha mati-matian, dia bangun ini bangun itu supaya negeri ini makmur, beriman dan bertakwa, bumi ini milik Allah Azza wa Jalla. Apa yang akan terjadi? La fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ardh. Kami akan bukakan pintu berkah dari langit,
Hujan turun tidak membuat banjir. Hujan turun tidak membuat pertanian hancur. Lah. Dan dari bumi, yang keluar dari bumi minyak bumi yang indah, yang bermanfaat, bukan lumpur lapindo. Kita masih ingat. Ada negeri yang hilang di Sidoarjo sana. Yang keluar dari bumi bukan berkah, tapi azab dari Allah Azza wa Jalla. Setiap muslim ketika mengajak orang lain menuju Allah Azza wa Jalla, dulu ada istilah, kalau sholat subuh seperti sholat Jumat, insya Allah ya makmur lah. Ana punya istilah lain kan. Kalau khutbah pertama Jumatan itu masjid sudah penuh, insya Allah berkah Allah turun. Kebanyakan masjid penuh itu kapan? Khutbah kedua. Kemana mereka yang seharusnya mendengarkan nasihat dan petuah dari khatib? Mereka malah sibuk dengan pekerjaannya. Sepekan sekali, sejumat sekali mendengarkan nasihat, nggak dengarkan juga. Antum harus ajak tuh teman-teman antum. Antum datang ke Jumatan sampaikan, Mas, kalau khatib naik mimbar itu malaikat tutup buku, Mas. Antum nanti nggak dicatat. Ayo datang sekarang. Ajak kepada ini sejumat sekali ke rumah Allah. Sebagian orang itu datang terakhir, pulang pertama. Nah, itu berkaitan dengan menjadi orang yang terbaik di luar rumah. Mengajak orang lain kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi yang kedua sekarang, bagaimana menjadi orang terbaik di dalam rumah. Iya, ana mau tanya sama bapak-bapak. Di rumahnya yang punya istri, antum kepingin istrinya seperti apa? Mana yang punya istri? Yang dekat-dekat sini. Yang sok pertama. Antum punya istri berapa? Oh, masih satu. Kasih mic sama dia. Nah, pertanyaannya, menurut antum istri yang terbaik itu yang kayak apa? Sebutkan berapa kriteria, Pak, buat istri yang baik. Antum kepingin istri antum kayak apa? Ya, gimana? Kalau di luar, anak nggak dengar. Kalau di luar ke Arab-Arapan. Kalau di rumah ke barat-baratan. Masya Allah. Baru tahu ada di jamaah. Arab itu gimana? Maksudnya Abu Jahal istrinya kemana? Abu Jahal istrinya. Jangan bilang ke Arab-Arapan. Arab mana? Arab jahiliyah apa Arab Islam? Arab Islam. Masya Allah. Baik. Kalau dalam rumah ke barat-baratan. Untuk suaminya. Masya Allah. Masya Allah. Ana lagi belum bisa menghayalkan ini. Baik, itu yang pertama. Ini urusan penampilan kan? Baik, yang pertama penampilan. Yang kedua, pinter masak. Masya Allah. Dari istri yang baik itu yang pinter masak. Kalau nggak pinter masak, nggak baik buat antum. Istri antum pinter masak nggak? Alhamdulillah, Masya Allah. Baik. Yang pertama urusan penampilan. Yang kedua urusan makan, perutnya. Yang ketiga, yang pandai mendidik anak antum. Masya Allah, mendidik anak. Terus yang keempat, oh, gugup sekarang. Mulai yang keempat mulai gugupnya mah. Tapi antum pindah ke sebelah nggak apa-apa.
Masya Allah. Tapi apa yang keempat? Urusan mengatur rumah, rumah jadi indah, jadi bagus, Masya Allah. Baik, yang urusan sama antum. Oh, itu urusan penampilan doang. Urusan ketaatan sama antum. Oh, kalau di luar ke Arab-Araban, Masya Allah. Di dalam kebarat-baratan nggak taat sama suami. Kalau ke barat-baratan dalam rumah nggak taat sama antum. Baik, barakallahu fikum, kasih hadiahnya. Masya Allah. Yang mana aja? Bismillah. Alhamdulillah. Baik, ada yang mau nambahin? Yang sudah nikah, antum sudah nikah. Baik, kasih mic sama dia. Baik, buat akhwat mic-nya udah siap. Ana mau tanya bentar lagi. Masya Allah. Mati. Coba diganti. Ya, ditukar mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama tuh kayak tadi itu. Yang pertama, baik menjaga auratnya. Yang kedua, patuh sama suami. Istri antum patuh nggak sama antum? Kadang-kadang. Baik, patuh. Yang ketiga, mengizinkan suami nikah lagi. Hah? Itu berat. Oh, Masya Allah. Kok antum bisa tahu? Itu kan urusan perempuan. Baik, kemudian apa lagi? Selalu mengingatkan suami ketika suami sedang tertentu ataupun sedang. Ya, selalu ada di samping antum dia. Nah, tidak pernah mengecewakan antum, Masya Allah. Kasih hadiahnya jamaah. Barakallahu fikum. Ibu-ibu, ana rasa ibu-ibu sudah mendengar apa yang diinginkan para suami dari wanita. Lelaki itu ingin wanita yang menjaga kehormatan diri, menutup auratnya. Dia cantik untuk suami, bukan untuk orang lain. Sampai saat ini masalah ini masih perlu diperbaikin di kalangan wanita-wanita muslimah. Negeri kita ini jamaah 200 juta muslim. Kadangkala kita itu mau bedakan yang muslim sama non muslim mudah sekali kalau alat pembedanya itu jilbab. Pakai jilbab muslimah, nggak pakai jilbab kafirah. Tapi enggak, Ustaz. Sampai ada orang Arab yang datang ke mall di atrium sana, di mana? Senen. Dia itu bingung melihat perempuan pakai rok pendek sholat di musola. Nah, Masya Allah, muslimah ternyata itu dia. Dia bingung itu loh, nggak dalam bayangan ini pakai rok pendek sholat, muslimah dia. Dia sholat, cuma tadi belum menjaga auratnya. Ya, tugas kita menjaga mereka. Jadi yang diinginkan lelaki itu wanita yang pakai jilbab. Baik. Siapa yang udah nikah lagi? Nah, yang sudah nikah. Anak mau tanya, sebelah sini. Antum udah nikah? Bener. Masya Allah. Kasih mic-nya sama dia. Nah, baik. Anak mau tanya sama antum. Antum lebih suka kalau di luar rumah itu lihat perempuan yang pakai jilbab apa yang nggak pakai jilbab? Suka gimana? Oh, sekelibat gitu ya, Masya Allah. Tapi antum lanjutkan tidak?
Coba. Antum lebih suka yang mana sekarang? Pertanyaannya lebih suka mana? Menghindar. Pertanyaan itu lebih suka yang pakai jilbab apa nggak pakai jilbab? Di luar rumah. Kasih hadiah dia, Masya Allah. Taib jamaah, fitnah itu besar. Jadi kita mengajak seluruh wanita muslimah untuk menutup auratnya, supaya tidak merusak rumah tangga orang lain. Kita sering dengar istilah pelakor. Ketika seorang wanita tidak menutup auratnya, sejatinya dia mengajak suami-suami orang ini untuk berbuat maksiat sama dia. Maka tutup auratnya untuk menjadi wanita yang paling mulia. Kalau keluar rumah tutup jilbabnya, kalau masuk rumah buka jilbabnya. Tadi istilahnya kebarat-baratan tuh, janganlah, jangan pakai istilah kebarat-baratan. Asia, kita di Asia. Taib. Kemudian patuh, disuruh tidak pernah membantah. Ada wanita-wanita yang kalau disuruh masih ngeyel. Suaminya ngomong, di rumah ya, nggak usah keluar. Tapi bang, ini ada acara arisan macam-macam ini itu. Ketika suami mengatakan tidak, sami'na wa ata'na, selesai. Dia menjaga kehormatan dirinya. Dia bersolek cantik hanya untuk suaminya. Dan tadi mendidik anak-anak. Sebagian wanita mungkin ditinggal mati oleh suami. Tapi ketika wanita ini mendidik anak suaminya dengan benar, insya Allah surga buat dia. Allah Azza wa Jalla maha mulia dan maha mengetahui apa perjuangan wanita. Dan wanita yang terbaik itu yang banyak anaknya. Nah, siapa yang punya anak 12? Coba. Hah? Oh, terserah dari berapa? Dari 1, dari 2, anaknya 12, nggak ada. 11. 10. Tetangga saya. Kasih hadiah yang kecil, kasih hadiah. Soalnya tetangganya jemaah. Taib 9, anaknya 9. Ada yang angkat tangan? Masya Allah. Kirim hadiahnya, Mak. Ini yang tadi jawab. Anaknya 9, Bang. Dari berapa istri? Oh, 1, Masya Allah. Gimana kalau 2 aja, Mak? Jadi 18. Taib, yang banyak anak kirim ke belakang, jemaah. Terus belakangnya pakai peci putih sana. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bi nisaikum min ahli jannah." Kalian mau enggak aku kasih tahu tentang wanita-wanita penghuni surga? Kullu waludin wadudin a'ud. Dia adalah setiap wanita yang subur, yang penyayang, yang senantiasa kembali kepada suaminya. Ada wanita-wanita yang kalau lagi marah sama suaminya kabur. Itu bukan wanita yang terbaik. Ada wanita-wanita yang kalau lagi marah sama suaminya nggak mau bicara sama suaminya. Nggak, itu bukan wanita yang terbaik dalam rumah. Ada wanita-wanita yang diajak bikin anak sama suaminya, nggak, sudah cukup. Berapa anak? 3. Capek aku hamil. Iya kau enak nggak hamil? Subhanallah. Ya kalau itu tukar tugasnya. Walaysa dzakaru kal unsa. Insya Allah bapak-bapak ini kalau dia bisa punya anak. Antum mau punya anak berapa? 10, Masya Allah. Kasih hadiah. Dia yang punya anak, bukan istrinya. Artinya fitrah lelaki itu ingin punya anak banyak. Maka perempuan pun kalau ingin jadi wanita terbaik, suaminya mengatakan, "Dek, aku kayaknya kepingin nambah anak." Istri yang mengatakan, "Bang, engkau mau berapapun kita bikin." Masya Allah. Makanya cari perempuan yang kayak gitu.
Itu wanita yang terbaik. Baik. Dan masih banyak lainnya. Ketika dia tadi disakitin sama suaminya, dia bukan kabur. Dia malah datang ke suaminya. Dia pegang tangan suaminya. Dia letakkan di pipinya. Bang, aku tidak akan lepas tanganmu. Aku tidak akan pejamkan mataku sampai engkau ridho sama aku. Bang. Masya Allah. Siapa yang punya istri kayak gitu, orang kasih hadiah. Benar. Anak 4. Masya Allah. Kasih hadiah bang. Oh makin senang Masya Allah. Yang penting jangan nambah istri gitu kan. Masya Allah. Tapi barakallahu fiik. Kalau kita sudah dengar dari bapak-bapak, mau dengar dari akhwat. Menurut mereka suami yang terbaik itu kayak apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama bininya, sama keluarganya. Perempuan itu mau suami yang kayak apa sih? Ada mic di sana. Ayo silahkan. Silakan. Jamaah yang diuji adalah silakan. Mohon. Ya, silakan. Nah. Silakan yang diuji. Ya, silakan ini. Bisa. Putus-putus Allah. Masya Allah. Ada yang mau mewakili? Gimana jadi suami terbaik? Fadhol jawab. Ana mau tanya sama seorang anak tentang suami yang baik, tentang bapak yang baik sama ibunya kayak apa? Siapa yang mau jawab? Masya Allah. Kasih mic-nya. Menurut anak, bapak yang baik itu yang berani sampai anaknya tanpa waham. Sama anak, sama ibunya. Nah, yang bertengkar yang bertengkar. Kalau bisa nggak bertengkar, nanti kok bertengkar. Yang ini mengatakan tentang kenyataan pertengkaran dalam rumah tangga. Siap. Jadi kalau bertengkar nggak ribut. Gimana bertengkar nggak ribut? Tidak berkata-kata kasar. Maunya antum kayak apa ngomongnya? Ngomongnya kayak apa? Kalau lagi bertengkar. Ya itu nggak kasar tuh kayak apa contoh? Dinosaurus apa? Nggak keluar itu. Siap. Kemudian lemah lembut sama istrinya, Masya Allah. Yang suka bawa hadiah. Iya. Kemudian yang suka ngobrol bareng, meluangkan waktu buat keluarganya, Masya Allah. Kemudian Masya Allah, yang royal duitnya. Nah, kasih hadiahnya Bang. Nah, yang wanita inginkan dari kita itu cinta. Maka antum bagi cinta sama istri antum. Suami yang baik itu yang berbagi cinta. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya siapa orang yang paling dia cintai, beliau terus terang mengatakan Aisyah. Ada nggak malu. Lelaki yang baik adalah lelaki yang memberikan penghargaan kepada istrinya. Dia ucapkan terima kasih atas perjuangan istrinya. Dia tidak melihat kepada kekurangan tapi melihat kepada kelebihan istrinya. Tuh, suami yang baik. Yang sesuai dengan ajaran sunnah. Karena jangan sampai kita hanya pandai di luar menyampaikan sunnah tapi di rumah nggak mengamalkan sunnah. Yang ketiga, yang dia itu perhatian sama istri. Dia peduli sama istri.
Dia mengucapkan terima kasih kepada istrinya. Ketika istrinya merasa capek, lelah, Masya Allah, dia langsung pijet istrinya. Yang keempat, perempuan itu suka lelaki yang royal duitnya. Kalau ada pilihan menikah dengan lelaki yang muda tapi bakhil, atau tua tapi royal fulusnya, kira-kira perempuan pilih yang mana? Nggak laku antum, walaupun gagah, perkasa, muda, maafi fulus. Maka yang royal fulusnya itu perempuan suka. Nah, seperti itu. Oleh karena itu ketika istrinya Abu Sufyan mengeluhkan suami, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun misik. Suamiku ini Abu Sufyan pelit. Nggak suka perempuan dengan orang yang pelit. Kemudian yang suka memaafkan kesalahan istri. Yang suka menghibur istri. Yang dia juga mengajak istrinya kepada Allah Azza wa Jalla. Ngajak istrinya puasa Senin Kemis. Ngajak istrinya sholat malam. Itu insya Allah akan menjadi yang terbaik. Maka nasihat anak buat kita semua, jadilah yang terbaik di luar rumah dan di dalam rumah. Dan nasihat anak khusus buat akhwat. Akhwat ini kadang-kadang kalau udah ngaji, itu menghadapi akhwat-akhwat yang belum ngaji, dia itu agak kasar, agak kaku. Kurang ramah sama mereka. Bahkan memandang seakan-akan pelaku dosa yang masuk surga selesai. Bisa jadi dia punya amalan yang menyebabkan dosanya diampuni dan dia masuk surga. Maka harapan ana yang untuk baik di luar rumah, tolong akhwat-akhwat baik dengan wanita-wanita yang mungkin belum berkerudung, belum jilbabnya belum syar'i. Ketika duduk ditanyain, Mbak dari mana, sekalian berdakwah kepada dia. Maka jadilah yang terbaik di dalam rumah dan di luar rumah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana rasa itu yang bisa ana sampaikan. Ana serahkan kepada Bang Alvin. Barakallahu fiik. Ustaz, mohon izin dengan sekali pertanyaan yang masuk dan kembali masuk orang yang kami yang akan kita bacakan dengan sesuai dengan tema atau Ustaz, ada pengalaman dari seorang anak. Mohon sekali bagaimana sekarang kita jika Allah suami kami tidak jauh bagaimana untuk tinggal jauh bagaimana sikap kita apa yang boleh dan yang boleh dilakukan oleh mereka untuk seorang dan suami pada Allah Subhanahu. Allahu Akbar jemaah. Kita tahu Nabi Ibrahim pernah tinggal berjauhan bersama siapa? Bersama Hajar, ibunya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim ada di Palestina dan Nabi Ismail bersama ibunya ada di Makkah Al-Mukarramah. Apa yang seharusnya dilakukan? Yang pertama, jagalah Allah. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Bagi para suami yang selingkuh di luar rumah, yang berzina di luar rumah, yang na'udzubillah jajan yang haram di luar rumah, lalu berharap istrinya menjaga kehormatannya, engkau bak punggu merindukan rembulan. Kalau ingin istrimu dijaga sama Allah, jagalah Allah di sana. Jagalah pandanganmu supaya istrimu tidak dipandangin orang. Jagalah tanganmu supaya istrimu tidak dipegang sama orang. Maka itu yang perlu dilakukan suami istri yang berjauhan. Kalau apa yang boleh dilakukan oleh suami istri yang berjauhan? Ya, apa saja yang diizinkan oleh suaminya. Dia mau keluar rumah umpamanya. Kalau suami sudah memberikan izin, kapan kau mau datang kajian, tafadhol. Memasukkan orang ke dalam rumahnya, izin sama suaminya. Bang, siapa yang boleh masuk rumah dan siapa yang nggak boleh masuk. Maka dia minta arahan dari suaminya. Insya Allah dengan dia mematuhi perintah suami dan menjaga larangan-larangan Allah, batasan-batasan Allah, Allah akan jaga suaminya juga. Dan semoga bisa menjadi manusia yang terbaik. Barakallahu fikum.
Syukran Ustaz, dan masih di pertanyaan dari awal. Ustaz menasihatkan bagaimana Ustaz, saya seorang istri, alhamdulillah sekali bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit. Baik, apakah saya tetap tinggal di rumah sebagai istri atau tetap bekerja di rumah sakit sebagai perawat? Masya Allah jemaah. Anak kadangkala miris ya, kesian ketika melihat ada seorang akhwat yang dia harus merawat anaknya orang, tapi dia tidak bisa merawat anaknya sendiri. Dia merawat orang lain tapi tidak bisa merawat keluarganya sendiri karena kebutuhan umpamanya, karena harus bekerja. Maka anak wasiatkan atau anak nasihatkan, kalau pekerjaanmu aman sesuai agama, jadi perawat, insya Allah yang dia rawat adalah tadi anak-anak mungkin wanita yang dia rawat, dan engkau mendapatkan izin dari suamimu, kemudian di rumah engkau tidak menelantarkan keluargamu, maka silahkan. Tapi biasanya sulit jemaah. Perempuan yang bekerja keluar sampai rumah capek. Ada lagi yang menitipkan anaknya kepada neneknya. Neneknya sudah tua renta, kesian. Engkau ribut ngurusin anak orang, kemudian engkau uruskan anakmu kepada ibumu, kepada neneknya, nggak digaji. Ya kalau digaji kan jadi pekerja nanti nenek anak atau ibu anak. Seharusnya engkau berhenti. Kalau bisa, lebih fokus untuk mendidik anak-anaknya, untuk melayani suaminya, untuk merawat keluarganya, itu lebih mulia. Tapi kalau dia bisa menggabungkan itu, ahlan wa sahlan, walaupun secara umum sulit biasanya jamaah, akan ada yang dia terlantarkan biasanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bagaimana cara mengajarkan kepada sahabat kita dan kepada saya yang punya taat sekarang menjadi jauh dari agama karena merasa hidup, karena merasa hidup disusah para pemain di agama Islam. Allahu Akbar jemaah. Jadi kenikmatan dunia ini yang kita cari, kalau kita mengetahui hakikatnya, maka kita tidak akan bersedih. Jadi kalau bicara kegembiraan, ada kegembiraan yang tercela, ada kegembiraan yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Nah, mana mau tanya antum? Antum lebih gembira mana? Dapat duit 100 juta sama bisa sholat malam 11 rakaat khusyuk lillahi ta'ala. 100 juta ini fulus. Lebih gembira mana? Kalau bicara iman. Tapi kalau antum, $100 juta kasih hadiahnya. 100 juta. Nah, kita itu kadang-kadang gembira dengan dunia jemaah. Wallahi ma indakum yanfad. Kata Allah, yang ada pada dirimu akan sirna, akan habis. Orang berbahagia dengan uang 100 juta dia pegang dengan tangannya, tahu-tahu uang itu satu persatu terbang dan habis. Kita lebih gembira dengan uang itu, padahal kita tahu dia akan habis. Wa ma indallahi baq. Yang ada di sisi Allah itu yang kekal dan abadi. Antum bisa rasakan bagaimana susahnya hidup Nabi Musa alaihissalam di Mesir. Kemudian di sana di lembah Sinai, bagaimana susahnya hidup beliau. Dan sekarang beliau hidup dengan penuh kenikmatan. Di alam kubur sana dikasih kenikmatan maddal basar. Kuburannya itu sepanjang mata memandang. Bayangkan Fir'aun yang 100 tahun hidup di istananya, penuh dengan musibah ketika hidupnya juga. Kemudian sekarang hidupnya lebih 3000 tahun. An-naru yu'raduna alaihim ghuduwan wa 'ashiyya. Ditampakkan neraka tiap hari siang dan malam. Siang dan sore.
Maka kita punya teman ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita ajak kembali untuk memandang dunia dengan kacamata yang benar. Kacamata dia mulai salah. Jangan hijrah berharap dunia. Yang hijrah berharap dunia, Allah kasih dunia. Kemudian selesai. Yang hijrah berharap wanita tuh kawinin tuh wanita. Tapi yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, Allah akan bikin dia kaya raya di hatinya. Para sahabat Nabi yang hijrah ke kota Madinah, berapa tahun mereka susah hidup. Sebagian sahabat itu kalau sholat ketika sujud, sarungnya itu dipegangin agar tidak terlihat. Sebagian sahabat 3 hari nggak makan. Ketika mereka hijrah menuju Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau antum hijrah menuju Allah Jalla Jalaluh, kemudian hidup antum susah, di situ seharusnya antum lebih yakin. Memang jalan menuju surga ini perlu pengorbanan. Ribuan bahkan puluhan ribu tukang sihir Fir'aun dibunuh sama Fir'aun ketika mereka hijrah mengatakan amanna. Jadi kalau antum berpikir setelah antum kenal sunnah, Masya Allah, jalan antum dipenuhi dengan bunga-bunga, dengan aroma yang indah. Salah antum jamaah. Surga itu dikelilingi dengan segala hal yang dibenci oleh jiwa. Neraka sebalik. Maka tugas antum mengajak dia untuk memandang kembali. Yang kedua, doakan dia. Kemudian yang ketiga, jamaah, dalam beribadah jangan berlebihan. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah nggak akan bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Makanya i'malu minal a'mal ma tutiqun. Kalau beramal itu yang mampu. Umpamanya ana sehari mampu 1 lembar Al-Quran baca. Ana sehari mau baca 3 juz. Cuma 2 hari. Setelah itu nggak baca lagi. Allah cinta dengan amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi antum berusaha untuk mengamalkan agama Allah ini tidak memberatkan diri antum. Kita perlu memaksa jiwa kita untuk beramal, untuk bangun malam, tapi tidak sampai berlebih-lebihan. Barakallahu fikum. Nah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Gimana bang? Umurnya, Masya Allah. Kasih hadiah bang. Ini gimana yang 79 tadi? Yang 60 kita kasih hadiah, yang 79 nggak dikasih bang. Masya Allah. Barakallahu fikum bang. Masya Allah, hayakum bang. Ustaz, pertanyaan ini, bagaimana dengan kewajiban anak wanita yang belum menikah kepada orang tua? Apakah ada kewajiban yang berbayar? Apakah ada kewajiban anak wanita yang belum nikah kepada orang tuanya? Apakah ada kewajiban harus bekerja untuk bahagia orang tua? Barakallahu fikum. Kalau bicara kewajiban anak wanita, sebelum bicara kewajiban anak wanita, bicara kewajiban orang tua terhadap anak wanita. Orang tua yang punya anak wanita 2 atau 3, kemudian dia merawat itu anak, membesarkannya, mengajarinya, kemudian menikahkannya, maka ini orang tua akan selamat dari api neraka. Itu anak perempuan. Anak laki enggak. Mau punya 10 anak laki kalah sama 2 anak perempuan. Tetap tuh anak perempuan bisa menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Karena memang anak perempuan ini istimewa. Jadi orang tua tugasnya membesarkan anaknya, merawat anaknya, menikahkan anaknya. Karena sebagian orang tua memaksa anaknya untuk bekerja, untuk membalas budi baik orang tuanya. Ini yang nggak benar, itu anak laki. Tapi kalau anak perempuan melihat orang tuanya susah dan dia memiliki keahlian bisa membantu orang tuanya, bantu orang tuanya. Sebagai salah satu bentuk kebaktian anak membantu orang tuanya yang susah hidupnya. Tapi para orang tua punya kewajiban
membesarkan anaknya sampai menikahkan anaknya. Jadi anak perempuan, apakah dia punya kewajiban bekerja untuk membahagiakan orang tuanya? Kalau orang tuanya nggak mampu, dia bantu orang tuanya. Karena ada orang tua yang memang menciptakan generasi perempuan-perempuan yang untuk bekerja buat orang tuanya. Ini sudah salah tujuan. Bahkan sebagian orang tua sudah menikahkan putrinya, putrinya dibawa sama suaminya. Itu perempuan mau resign kerja, bapak ibunya marah-marah. Saya itu biaya banyak buat engkau kuliah, terus mau berhenti, nggak boleh. Itu orang tua yang tidak tahu dengan kewajiban dia sebagai orang tua. Ketika dia menikahkan, selesai sudah milik itu anak. Mau resign, mau berhenti kerja apa, udah urusan suami. Tugas orang tua sudah cukup dan semoga anaknya menyelamatkan bapak ibunya dari api neraka. Ini buat orang yang beriman tentunya. Hadza wallahu a'lam. Nah. Apakah betul kelak di akhirat seorang teman atau sahabat yang pernah ngajak kita dalam kebaikan saat dunia disuruh tolong syafaat pada sahabatnya? Jamaah, para nabi akan memberikan syafaat. Para malaikat akan memberikan syafaat. Orang-orang yang mati syahid akan memberikan syafaat. Orang-orang yang beriman, anak-anak yang meninggal sebelum balik akan memberikan syafaat. Sampai teman pun bisa memberikan syafaat. Tapi dengan syarat Allah mengatakan wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'a illa min ba'di an ya'dzana Allah liman yasha'u wa yarda. Namun syaratnya syafaat ini yang pertama izin dari Allah Azza wa Jal dan keridhaan Allah kepada orang yang mau dikasih syafaat tersebut. Jadi kalau antum bicara orang yang mengajak antum, ustadz bisa memberikan syafaat, antum murid bisa memberikan syafaat. Dengan catatan tadi Allah memberikan izin dan Allah meridai orang yang antum mau kasih syafaat. Dan kita berharap mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak pada hari kiamat. Barakallahu fikum. Selanjutnya pertanyaan dari seorang anak. Ustaz, pada Allah pemahaman saya dengan orang tua berbeda. Saya ingin ketika menikah nanti dengan seseorang yang juga mengerti tentang sunnah dan agama ini. Tetapi orang tua saya tidak masih dimati pada orang-orang yang dia cinta, ikut dan sebagainya. Mohon saya apakah saya harus mengikuti orang tua berbeda? Allahu Akbar jemaah. Ini ujian. Dan sejatinya kita tidak akan pernah terlepas dari ujian. Seorang anak yang udah belajar sunnah, yang udah lebih dalam pemahaman agamanya, mendapati orang tua yang mungkin masih jauh, tugasnya adalah menjadikan sunnah ini dicintai oleh orang tuanya. Jadilah dia anak yang berbakti sama orang tuanya, yang peduli sama orang tuanya. Terus dia berbuat kebaikan di rumah itu. Yang dia nggak pernah masak, dia masak buat orang tuanya. Nggak pernah bikin kopi, bikin teh buat orang tuanya, dia bikin kopi dan teh. Nggak pernah mijetin kaki aba ibunya, dia duduk, dia pijet aba ibu. Tunjukkan kepada ayah ibunya. Kalau engkau setelah mengenal sunnah, engkau semakin cinta sama ayah ibu. Proses ini kalau berjalan, insya Allah orang tua jadi bingung melihat anaknya. Dia lihat, kamu ini ikut aliran apa? Pijet-pijet kaki bapak sama ibu. Enggak, ana belajar katanya kita harus berbakti sama orang tua. Ana ingin melakukan apa saja, yang penting orang tua ridho sama ana. Baik, setelah itu ketika mau nikah, antum sampaikan kepada orang tua. Antum mau nikah dengan seorang yang bisa membawa ke surga Allah Azza wa Jalla. Minta carikan sama orang tua.
Kalau ada ikhwan yang mau melamar nih, ikhwan kalau mau ngelamar, tahu orang tua akhwat itu nggak suka sama cingkrang-cingkrang, jangan pakai cingkrang, pakai sarung. Jangan pakai celana, pakai celana langsung. Oh, ini aliran kebanjiran. Antum pakai sarung, pakai gamis, yang rapi datang ke orang tua. Benar jamaah. Kadang-kala antum penampilan dari awal, orang tuanya udah nggak suka ngelihat antum, aduh nggak jadi udah, nggak jadi udah. Maka tolong antum penampilan yang bagus. Tadi bisa pakai sarung, pakai baju koko atau pakai gamis, jumpain orang tuanya. Itu akan menghilangkan kesan tadi urusan cingkrang, karena terus terang masih banyak orang yang tidak paham tentang hukum menutupin mata kaki dalam pakaian kita. Bahkan di salah satu kota khutbah Jumat, khotibnya mengatakan salah satu ciri aliran sesat, kalau sholat ngejer kaki. Aliran sesat. Kalau antum melihat sholat kakinya dikejar, dia merapatkan kaki, oh ini aliran sesat. Itu sampai seperti itu. Ini khutbah Jumat. Antum gimana pemahaman masyarakat? Jadi antum harus sabar menghadapi orang tua yang seperti itu. Ada hal-hal yang bisa kita tutupin paling tidak. Kemudian kalau seorang anak akhirnya orang tuanya itu memang bersikeras. Dia mau menikahkan dengan laki-laki yang jauh dari agama. Yang nggak ngerti agama, bahkan tidak melaksanakan kewajibannya, perempuan itu boleh mengajukan ke pengadilan agama, namanya pengajuan wali abl. Wali yang menghalangi anaknya menikah dengan seorang laki-laki yang kufu sama dia. Itu boleh. Dan berangkat. Ketika antum, jangan akhirnya kabur menikah, nggak boleh. Antum datang ke pengadilan, ajukan, dan semoga Allah SWT mengabulkan doa anti. Terus berdoa mohon sama Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir. Oh, dua lagi. Nah. Dari seorang istri, bagaimana kita taat pada suami yang pernah berkhianat kepada kita? Walaupun sudah minta maaf, kemudian sudah jauh dari kehidupannya mencari Allah, namun masih ada rasa sakit di hati. Masya Allah jemaah. Sakit hati itu nggak enak jemaah. Wallahi jemaah. Anak ketika menyimpan sakit hati sama siapapun, itu hidup anak jadi sempit. Ini hal yang luas seperti ini seakan-akan hanya cukup buat tubuh anak. Maka buat para wanita yang melihat suaminya berkhianat dan tidak bertobat, langsung gugat cerai, nggak apa-apa. Kalau suaminya tidak bertobat, supaya hidupmu tidak menderita. Tapi kalau suaminya alhamdulillah sudah minta maaf dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, dosanya suami bukan kepada istri aja, dosa sama Allah Azza wa Jalla. Maka ketika dia melihat suaminya semakin baik, maka terima dia. Kenapa Ustaz ana harus terima dia? Allahu Akbar. Kita tiap hari doa Rabbighfirli warhamni. Ya Allah ampuni aku ya Allah. Kita terus minta ampunan dari Allah Azza. Terus ada orang punya salah sama kita. Keluarga kita, suami atau istri punya salah. Lalu kita tidak memaafkan dia padahal dia sudah bertobat. Pantaskah kita minta ampunan dari Allah Azza wa Jalla? Pantaslah Allah memaafkan kita jamaah. Antum bisa bayangkan Allah itu salah satu namanya Al-Afu Al-Ghafur. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam sebuah hadis qudsi? Ya ibna Adam, law ataitani biqurabil ardi khati'atan thumma ataitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam. Wahai anak Adam, andai kata engkau datang menjumpai aku dengan hampir sepenuh bumi ini dosa.
lalu engkau datang tidak berbuat syirik kepadaku, aku akan datang dengan sepenuh bumi ini ampunan, kata Allah Azza wa Jalla. Terus kita tidak memaafkan. Maka Ana sampaikan kepada istri, kalau engkau ingin menderita, simpan penyakit itu di hati. Ingin merana hidup, akhirnya makan sama suaminya nggak enak, tidur sama suaminya nggak enak, suaminya keluar rumah penuh dengan dugaan-dugaan buruk kepada suaminya, keinginan untuk bongkar HP-nya, keinginan untuk membuka dompetnya, terus itu ada. Hidupmu akan menderita. Padahal kita di dunia hidup nggak lama. Maka nasihat Ana supaya engkau hidup penuh dengan kenikmatan di dunia ini, dengan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ketika suami keluar rumah, titipkan sama Allah Azza wa Jalla, bang, aku nggak tahu apa yang kau lakukan di sana, tapi innallaha kana alaikum raqiba. Aku titipkan engkau kepada Allah Azza wa Jalla. Ya udah, nggak ada lagi buka-buka handphone suami, kecuali suaminya mengatakan silahkan dibuka handphone ini, yang ini jangan. Itu tambah kacau zaman. Kalau satu boleh, yang satunya nggak boleh. Barakallahu fikum. Na'am. Kemudian mengizin pertanyaan kali ini masih dari seorang Ustaz terkait beberapa hal yang baik-baik untuk laki-laki yang baik-baik dan begitu sebaliknya. Pertanyaannya, apabila jika seorang istri sudah berupaya menjadi wanita yang lebih baik, belajar agama, menjalankan sunnah Rasul, tetapi suami masih dalam kejadian yang jauh dari agama. Istri sudah mengajar tapi masih enggak. Apakah si istri ini termasuk kategori lelaki buruk untuk wanita yang buruk atau bagaimana? Masya Allah jemaah. Iya. Secara hukum asalnya seperti itu. At-tayyibuna lit-tayyibat. Wat-tayyibatu lit-tayyibin. Yang baik buat yang baik, laki-laki yang baik buat perempuan yang baik, perempuan yang baik buat laki-laki yang baik. Tapi ada ujian-ujian yang Allah berikan kepada manusia. Kita bisa lihat Nabi Nuh alaihissalam bagaimana istrinya, Nabi Lut alaihissalam bagaimana istrinya, ujian buat mereka. Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun, bagaimana suaminya. Wallahi jamaah, ujian itu ada. Tapi kita tatkala mendapatkan pasangan hidup yang tidak baik, coba antum bercermin, mungkin antum belum baik. Casingnya yang baik, hatinya belum baik. Bisa jadi. Maka tugas perempuan tadi, kalau mendapatkan suaminya yang Masya Allah, yang mungkin belum baik ya, susah diajak kepada ketaatan, si perempuan ini coba banyak-banyak istighfar. Mungkin suaminya ini adalah azab Allah buat dia. Sampai pernah seorang alim ulama yang Masya Allah, dia itu punya istri yang istrinya ini kasar kalau ngomong, tidak menghormati suami. Suatu hari datang sohibnya alim ulama lain ke rumahnya, ini alim ulama lagi ngobrol, lihat bagaimana istrinya ngobrol sama tuan rumah, kasar, buruk sekali sifatnya. Kata tamunya, kenapa engkau nggak ceraikan istrimu? Ganti istri lah, cari yang lain. Apa kata lelaki ini? Ana takut, ana dikasih istri seperti ini karena dosa-dosaan. Maka ana berharap istri ana ini termasuk penghapus dosa-dosa ana. Dan ana takut kalau nikah dapat yang lebih buruk dari yang ini. Sudahlah, yang ini ana sudah ngerti dengan gayanya. Sampai seperti itu ya. Jadi seorang perempuan ini hendaklah banyak istighfar, mungkin karena dosa-dosa dia, dan minta sama Allah petunjuk buat suaminya. Semoga dia dapat hidayah. Tapi kalau suaminya sudah meninggalkan kewajiban jamaah, udah nggak sholat macam-macam dan dia sudah berusaha, maka sang perempuan dia punya hak untuk gugat cerai. Kalau memang suaminya sudah tidak biasa diajak kepada kebaikan, bahkan menjadi imam yang buruk di dalam rumah, idola yang buruk dan jahat buat anak-anaknya, di situ dia bisa gugat cerai. Dan jangan takut ketika gugat cerai, karena Allah Azza wa Jal yang akan kasih rizki, Rabbul Alamin.
Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar buat dia. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Urusannya Allah mudahkan asalkan niat dia lillahi taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Ana sampaikan. Kalau yang Ana sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jalla. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Ana pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Ana mohon maaf jamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika.